هذا الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة صلة بين العبد وربه. وتبركا بقول المغفور له Syekh Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Majid Al-Mashhur Al-Amfanani Qutbul Aqtab. Wahai anak dah, hidupkan takwa, matikan setan, matikan hawa, karena takwa pembuka surga, setan dan hawa pintu neraka. Hidupkan iman, hidupkan takwa, agar hiduplah semua jiwa. Cinta teguh pada agama, cinta kokoh pada agama, cinta teguh pada negara. Agama bukan sekedar ibadah, puasa sembahyang di atas sajadah, tapi agama mencakup syariah, mencakup akidah, mencakup hukumah. Sadaqallahu sadaqa Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang saya muliakan para alim ulama, para habaib, para masyayikh, zaim zu'ama, amir umara, hadirin hadirat, talibin talibat, para pejabat sipil abri, tamu undangan, hadirin rahimani wa iyyakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang sangat mulia, di tempat yang mulia. Kita bersama-sama orang yang mulia memperingati kejadian yang sangat mulia terjadi pada manusia paling mulia. Sekaligus kita menyebut manaqib orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan syafaat beliau menyertai kita kelak di yaumil mahsyar. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Pada saat ini kita bersama-sama memperingati salah satu mukjizat Nabi kita, dirangkaikan dengan haul pendiri Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, dan organisasi Nahdlatul Watan Abul Madalisi wal Masajid Syekh Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Majid Al-Mashhur. Oleh karena itu izinkan kami dalam rangka kita udhkuru mahasina mautakum wa kufu an masawih, dalam rangka kita menyebut kebaikan-kebaikan pendahulu kita, kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggalkan kita. Mudah-mudahan dengan menyebutkan manaqib, sebagian kecil manaqib beliau, mudah-mudahan wa bi dzikrihi tatanazzalur ruhamat, dengan menyebut sejarah orang-orang yang mulia, Allah akan menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Majid Al-Mashhur Al-Amfanani. Beliau lahir di Lombok Timur, di Desa Bermi, Kecamatan Selong, Nusa Tenggara Barat, pada tanggal 17 Rabiul Awal 1316 Hijriah, 127 tahun yang silam. Beliau meninggal dunia pada bulan Jumadil Akhir tahun 1418 Hijriah, dalam usia 102 tahun. Orang yang luar biasa sebagai warasatul anbiya. Tentu kelahiran orang yang luar biasa biasanya mulai dari kelahirannya luar biasa. Nabi kita sebelum lahir sudah ada bisyarah
wasammihi idza wada'tihi Muhammadan satuhmadu uqbah. Begitu juga pendiri Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, dan organisasi Nahdlatul Watan. Beliau sebelum lahir ada bisyarah yang didatangi kepada orang tua beliau, Tuan Guru Haji Abdul Majid, yang mengatakan bahwa sebentar lagi kamu akan punya anak laki-laki. Berilah nama kalau dia lahir seperti nama kami berdua, yaitu Sabda. Dua orang ulama datang, satunya dari Maruku, satu datang dari Hadramaut. Keduanya sama nama. Beliau mengatakan kepada orang tuanya, beri anakmu nanti nama dengan nama Sabda. Mudah-mudahan dia seperti kami berdua ini menjadi waliullah. Setelah lahir, beliau berikan nama sesuai dengan pesan beliau. Berjalannya waktu, beliau menuntut ilmu. Kami bacakan secara ringkas-ringkas karena waktu. Pendidikan beliau di Nusa Tenggara Barat hanya setingkat dengan madrasah ibtidaiyah yang disebut dengan SR, Sekolah Rakyat. Setelah itu beliau melanjutkan ke Makkah Al-Mukarramah, bertemu dengan para ulama-ulama, masuk di madrasah Salatiyah dalam jangka waktu 12 tahun setengah, dipotong dengan 2 tahun musim peperangan. Beliau dapat menyelesaikan pendidikan beliau dengan hasil mumtaz, ijazah bertuliskan tinta emas. Karena beliau mengukir sejarah di Madrasah As-Saulatiyah dengan nilai-nilai selama beliau belajar sampai menamatkan sekolahnya di Madrasah As-Saulatiyah, satu pun tidak ada alfanya, tidak ada satupun sakitnya, tidak ada satu hari pun izin beliau. Sehingga absen beliau, nilai beliau, raport beliau disimpan dalam lemari yang khusus, dimuseumkan. Karena beliau Maulana Syekh Zainuddin Abdul Majid yang namanya setelah Sabda, setelah melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci, beliau digantikan namanya menjadi Muhammad Zainuddin. Nilai-nilai beliau menurut cerita yang kami dengar dari afwah beliau sendiri, dari Sahibul Hikayah, beliau menceritakan hanya pernah satu pelajaran beliau mendapatkan nilai 8. Selain itu 10 bintang 1, 10 bintang 3, 10 bintang 5. Sehingga guru-gurunya semua kagum dengan nilai yang beliau peroleh. Banyak soal-soal beliau yang dijawab dengan syair. Kalau orang menjawab dengan nasar, beliau menjawab soalnya dengan nazam. Maka gurunya semua kagum. Karena tidak ada nilai 100 zaman dahulu, maka beliau diberikan nilai 10 bintang-bintang dan 10 bintang. Tentu dengan nilai-nilai tersebut, kecerdasan yang luar biasa yang beliau miliki, sehingga pendidikan yang ditempuh hanya 10 tahun, karena 12 tahun dipotong dengan masa perang 2 tahun. Setelah itu beliau mohon untuk mengabdi 2 tahun lagi kepada gurunya, tetapi gurunya diperintahkan oleh Al-Maghfurullah Maulana Syekh Hasan Muhammad Al-Masyad untuk segera pulang ke Indonesia, karena pahala ada di Indonesia. Padahal kita kenal
namanya orang ibadah di tanah suci Makkah Al-Mukarramah perbandingannya 100.000 berbanding 1. Tetapi oleh guru beliau menyuruh beliau segera pulang untuk mengamalkan ilmunya karena pahala ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia. Selanjutnya pulang dari Makkah Al-Mukarramah tahun 1934. 3 bulan setelah beliau pulang mulai melaksanakan perjuangan beliau. Beliau memulai dengan pesantren Al-Mujahidin, di mana di saat itu penjajahan Belanda, Jepang sedang marak-maraknya di Indonesia. Di Lombok terutama, beliau adalah salah satu pejuang, sehingga beliau membuat pesantren Al-Mujahidin untuk mengkader, menyiapkan calon-calon pemberontak untuk mengusir penjajah yang tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pesantren ini hanya berjalan 2 tahun kurang lebih. Selanjutnya dilanjutkan dengan mendirikan lembaga pendidikan yang disebut dengan Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah pada tanggal 22 Agustus 1937. Setelah itu berdiri, setelah menamatkan, beliau lanjutkan karena Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah salah satu lembaga pendidikan pertama untuk kaum laki-laki, sehingga beliau memberikan gelar Madrasah Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah adalah Adam Madrasah. Selanjutnya beliau tidak ingin melihat kaum laki-laki saja yang berpendidikan, kaum perempuan juga dibebaskan, harus dibebaskan dari kebodohan. Beliau melanjutkan dengan mendirikan Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah pada tanggal 21 April 1943 sebelum merdeka. Dan madrasah inilah yang beliau sebut dengan Hawanya Madrasah. Setelah berjalan 2 madrasah, Adam dan Hawa Madrasah ini, setelah menamatkan 6 kali, maka madrasah yang menjadi anak dari 2 madrasah induk berkembang di Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Lombok Barat pada saat itu berjumlah 66 madrasah. Setelah beliau berhasil mendirikan bersama murid-murid dan alumninya 66 buah madrasah, maka Bapak Maulana Syekh Hamzan Wadi menyampaikan kabar gembira kepada gurunya bahwa telah berdiri madrasah perjuangan untuk mengamalkan ilmu pengetahuan, 66 buah madrasah. Maka guru beliau Al-Maghfurlah Maulana Syekh Hasan Muhammadul Masyab sangat bergembira dan berterima kasih. Tetapi beliau berpesan, saya bersyukur madrasahmu telah banyak dalam waktu yang sangat singkat, perkembangannya sangat pesat, tetapi satu dia belum punya payung tempat bernaungnya. Dengan isyarat itu, Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Ibnu Abdul Majid membuat sebuah organisasi yang dikenal dengan Organisasi Nahdlatul Watan pada tanggal 1 Maret 1953. Dari perjuangan inilah bahwa seluruh madrasah bernaung di Organisasi Nahdlatul Watan. Beliau bercita-cita akan meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan saya kembali ke hadirat Allah setelah madrasah dan sekolah yang dimiliki oleh Nahdlatul Watan setelah berjumlah 1000. Ternyata beliau berkehendak, Allah berkehendak lain. Begitu jumlah madrasah beliau 617 buah, beliau dipanggil oleh Allah
pada tahun 1997. Mudah-mudahan Allah menempatkannya di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu prestasi yang beliau peroleh dari guru-gurunya, beliau mendapat banyak gelar-gelar agama. Ada gurunya yang memberi gelar beliau adalah ayatun min ayatillah, karena kecerdasan beliau, kesolehan beliau, akhlak beliau, kepemurahan beliau ditinjau dari segala segi. Beliau adalah diberikan gelar oleh gurunya ayatun min ayatillah. Setelah beliau berhasil dengan semangat juangnya, berhasil mendirikan lembaga-lembaga pendidikan dan organisasi, beliau diberi gelar oleh guru-gurunya Al-Mujahid, pejuang ulung, pejuang kondang. Juga beliau mendapatkan gelar dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang dikirim lewat murid-muridnya. Yang dikirim lewat muridnya adalah Al-Masyhur. Maka gelar Al-Masyhur itu adalah gelar dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Karya beliau yang sangat terkenal adalah di bidang doa, ada Hizib Nahdlatul Watan sebagai Ummahatu Da'awati Nahdlatul Watan, istilah beliau, menjadi induk semua doa yang ada di Nahdlatul Watan. Beliau punya tarekat Hizib Nahdlatul Watan. Beliau mengarang tarekat dengan pesan yang dikirim melalui Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita kenal beliau adalah Qutbul Aqtab, seorang raja wali di tingkat dunia. Sekian banyak lagi prestasi-prestasi dan gelar-gelar beliau yang diberikan oleh guru-gurunya dengan prestasi pendidikan yang begitu gemilang. Ada yang mengatakan alimu Indonesia, ada yang memberikan alimu Ampenan, ada juga yang mengatakan salafus saleh. Di bidang agama sebegitu banyak gelar-gelar yang beliau peroleh. Di bidang kenegaraan beliau diberi gelar pahlawan nasional, bukan pahlawan pendidikan, tetapi beliau pahlawan nasional. Kenapa beliau diberikan pahlawan nasional? Dari segi pemberontakan, beliau adalah pelopor pemberontakan nikah, sehingga beliau memimpin murid-murid beliau, sehingga gugur murid beliau 5 orang dan adik kandung beliau gugur dalam pemberontakan mengusir penjajah Jepang pada saat itu. Beliau melahirkan sebuah makam Taman Pahlawan Renjani, Selong, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Beliau membuat taman makam pahlawan di tanah pribadi beliau. Disitulah dimakamkan pejuang-pejuang Nahdlatul Watan yang telah gugur di medan juang. Setelah beliau mendirikan makam Taman Pahlawan, beliau serahkan kepada negara, beliau serahkan kepada daerah, sehingga Taman Makam Pahlawan menjadi aset negara, menjadi aset daerah. Di sisi lain, beliau diberikan pahlawan nasional. Beliau adalah pujangga, penyair, pengarang kitab yang cukup banyak. Kalau kita ingin mengetahui, silahkan bisa dilihat di YouTube. Karangan beliau sangat banyak. Kalau kita akan baca di sini, panjang waktunya. Karena itu inilah gambaran umum bahwa beliau semua perjuangannya, Madrasah Nahdlatul Watan, Diniyah Islamiyah yang beliau dirikan 22 Agustus 1900
37 mendapatkan penghargaan dan izin resmi dari pemerintah Jepang pada tanggal 17 Agustus 1937. Sehingga dengan izin Allah 17 Agustus 1945 menjadi hari kemerdekaan negara Republik Indonesia. Begitu juga lahirnya Madrasah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah yang didirikan pada tanggal 21 April 1943. Ternyata pada tanggal 21 April ditetapkan menjadi Hari Kartini. Perjuangan Al-Maghfurlah Maulana Syekh tidak terlepas dengan perjuangan negara. Oleh karena itu dapat digambarkan bahwa beliau sangat cinta kepada negaranya, sangat cinta kepada kaum muslimin muslimat, sehingga beliau memberi nama pergerakannya, perjuangannya namanya Nahdlatul Watan, yang artinya kebangkitan tanah air, kebangkitan bangsa, pembangunan nasional. Dapat digambarkan cita-cita beliau seperti itu, sehingga Nahdlatul Watan adalah seiring dengan organisasi-organisasi lain besar untuk memajukan negara dan tanah airnya. Karena itu dalam wasiat beliau mengatakan bahwa NW membuka lembaran sejarah, mengangkat derajat putra daerah, terbukti pada diri anak dah menjadi ustadz dan guru sekolah. Dan banyak lagi bait-bait wasiat beliau yang beliau sampaikan untuk kita semua. Kepribadian beliau adalah orang yang sangat asyidda'u 'alal kuffar, tetapi beliau ruhama ubainahum. Terhadap orang-orang yang menjadi pemberontak, beliau orang yang sangat tegas. Tetapi kepada warganya, muridnya, kaum muslimin muslimat, beliau adalah orang yang sangat cinta kasih. Beliau orang yang insya Allah wafaqa qauluhu fi'lahu. Beliau orang yang ucapannya sama dengan perbuatannya, sehingga pesat perjuangan beliau berjalan sangat mulia. Beliau orang yang mampu menjalankan perintah Allah yang mengatakan ahsin ila man asa'a ilaik. Itu terbukti dalam awal wasiat renungan masa beliau yang mengatakan jazallahu syada'ida kulla khair arabtu biha sadiqi min adui. Beliau berterima kasih tinggi kepada orang-orang yang mengganggu, membenci, menghalangi perjuangan beliau, sehingga beliau mengatakan arabtu biha sadiqi min adui. Dengan banyaknya orang yang menghalangi perjuangan saya tahu mana lawan dan mana kawan. Terima kasih besar kepada orang yang selalu memfitnah. Dengan demikian saya tahu teman saya dan orang lain. Banyak prestasi yang tidak bisa kita ungkapkan. Dapat digambarkan beliau mendapatkan gelar ayatun min ayatillah, salah satu kebesaran Allah yang dalam Isra Mi'raj juga linuriyahu min ayatina. Banyak gelar-gelar yang sudah saya sebutkan tadi, dan banyak juga gelar-gelar yang belum kami sebutkan berdasarkan karya-karya beliau. Mudah-mudahan dengan menyebutkan sebagian kecil sejarah mulai dari kelahiran beliau, perjuangan beliau, sampai meninggal beliau, semuanya itu keberhasilan beliau. Beliau mengatakan dengan 3 penyebab. Pertama, beliau berhasil dengan redha orang tuanya. Kedua, redha gurunya. Ketiga, dengan sholat malamnya. Mudah-mudahan ini yang menjadi catatan penting bagi kita. Mudah-mudahan dalam mendidik anak bangsa, calon-calon generasi ke depan,
mampu kita jadikan diri kita dan murid-murid kita menjadi orang yang berbakti kepada kedua orang tua, berbakti kepada guru, dan mau menjalankan sholat malam sebagai tanda orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ada manfaatnya dalam rangka kita wa bi dzikrihi tatanazzalur rahmat. Atas segala kekurangan, kepada guru-guru kami, kepada para masyayikh, para habaib, barangkali ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyampaian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.